Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana nih kabarnya selama pandemi COVID-19 ini di rumah aja? Nyaman, bosen, atau malah stres? Pandemi COVID-19 ini memang sangat berpengaruh dalam berbagai sektor, baik itu ekonomi, kesehatan, maupun pendidikan, yang mana mengharuskan beberapa orang untuk work from home ataupun pembelajaran daring, sehingga tak jarang dari kita mengalami tekanan ataupun stres selama pandemi COVID-19 ini. Lalu sebenarnya apa sih stres itu? Menurut Feldman pada tahun 1989, stres merupakan suatu peristiwa yang mengancam, menantang, ataupun membahayakan sehingga menimbulkan respon baik fisiologis, emosional, kognitif maupun perilaku pada individu tersebut. Sedangkan keadaan yang memberikan tekanan ataupun menimbulkan stres disebut dengan stresor. Ketika pandemi seperti ini, stresor banyak kita jumpai. Misalnya, terlalu lama berdiam diri di dalam rumah dengan banyaknya pekerjaan. Kemudian tugas kuliah yang sangat menumpuk, atau karena kurangnya interaksi kita dengan orang-orang terdekat selain keluarga juga bisa menjadi stresor yang akan membuat kita semakin stres. Maka dari itu penting sekali untuk kita punya kemampuan dalam mengelola stres. Lalu bagaimana sih cara mengelola stres yang benar, terutama di masa pandemi ini? Pertama, kita harus bisa mengenali stres yang kita alami. Dengan cara bagaimana? Acceptance, menerima dan memahami emosi negatif yang muncul di diri kita. Self-talk juga perlu dilakukan loh. Misal bilang ke diri kamu bahwa gak apa-apa kok kalau kamu mau istirahat sebentar, atau aku tahu ini sulit tapi kamu pasti bisa melewatinya. Akui bahwa it's okay to not be okay. Kedua ialah pahami dampaknya bagi kita, baik itu fisik, emosi maupun perilaku. Misalnya, ketika di bawah tekanan, saya akan mudah merasa marah, terburu-buru dalam mengambil keputusan, atau bahkan bisa jadi saya akan mudah merasa lelah serta sakit kepala. Nah, setelah mencermati dampaknya, kita akan lebih mudah untuk mencegah kebiasaan buruk dan mencari solusi ketika di bawah stres tersebut. Yang terakhir adalah strategi pengendalian stres, baik itu penundaan, antisipasi, ataupun coping skill. Hal-hal yang dapat kita lakukan misalnya mencoba meluangkan waktu sejenak untuk bersantai dari pekerjaan, bisa dengan melakukan interaksi dengan orang terdekat, atau sekedar menghirup udara segar untuk berburu makanan favorit kita. Kemudian kita juga perlu menghindari kebiasaan buruk ketika di bawah tekanan. Misalnya terlalu berlebihan dalam mengkonsumsi kafein, gula, alkohol, ataupun merokok. Dalam jangka panjang hal ini justru malah memperburuk kondisi penderita stres. Tak hanya itu, kita bisa mengeksplorasi kemampuan diri kita serta melakukan hobi meski di tengah pandemi COVID-19 ini, seperti mendengarkan musik. Menurut penelitian, musik dapat menurunkan kortisol sebagai respon tubuh stres. Ketika seseorang mendengarkan musik, maka berbagai bagian otak akan teraktivasi secara bersamaan, terutama otak bagian kanan, di mana kita akan merasakan emotional experience, entah itu rasa bahagia, kangen, dan sebagainya. Sebenarnya masih banyak strategi pengendalian stres yang belum bisa saya sebutkan satu persatu, tapi yang tak kalah penting ketika kita di bawah tekanan atau stres, kita juga perlu meningkatkan spiritualitas dalam diri, misalnya mendekatkan diri kita kepada Allah dengan melaksanakan yang wajib maupun sunnahnya, membaca Al-Quran, serta berdoa. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Yang artinya, apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat. Aku akan mengabulkan doa hambaku apabila mereka berdoa kepadaku. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, maka berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan untukmu. Karena seperti yang kita ketahui, meski tidak ada bahu untuk bersandar, maka setidaknya masih ada sajadah yang luas untuk bersujud. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.